Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pelajaran fisika. Untuk pertemuan kedua atau chapter kedua, kita melanjutkan teori atom pada model atom Bohr. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam mempelajari teori atom pada model atom Bohr. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan kali ini untuk membicarakan model atom Bohr, ya. Yang sebelumnya sudah kita bicarakan pada model atom Rutherford, ya. Dengan didasari oleh model atom Bohr, atom Rutherford, ya, dan teori kuantum, Bohr mengusulkan teori model atomnya sebagai berikut. Elektron tidak dapat mengelilingi inti melalui sembarang lintasan, tetapi hanya dapat melalui lintasan tertentu tanpa membebaskan energi atau disebut sebagai lintasan stasioner. Pada teori sebelumnya, Rutherford, ya, juga mengatakan ada lintasan, ya. Tetapi di sini pada Bohr mengusulkan tanpa membebaskan energi, ya. Jadi pada lintasan stasioner tidak boleh membebaskan energi. Syarat-syarat yang diambil untuk lintasan stasioner memiliki momentum anguler yang besarnya berbanding lurus dengan tetapan Planck sebagai kelipatan integral. Dari sini, ya, bahwa momentum linier itu akan sebanding dengan tetapan Planck-nya, ya. Maka dengan demikian M kali V sama dengan N dikalikan H dibagi 2πr. Ini merupakan keliling lingkaran, ya. Jadi lintasan stasioner itu berupa lingkaran yang memiliki besarnya adalah 2πr. Maka R-nya kita pindahkan atau kita kalikan silang, maka menjadi MVR sama dengan N dikalikan dengan H dibagi 2π. Jadi dalam satu lingkaran penuh itu terdapat sudut 360 derajat atau 2π. M kali V dikalikan dengan R itu kita sebut sebagai momentum liniernya. Maka L sama dengan N dikalikan H dibagi 2π. Ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh lintasan stasioner, ya. Dengan N merupakan bilangan kuantum, H merupakan tetapan Planck, ya. H merupakan tetapan Planck, maka seluruh besaran yang mempengaruhi faktor pada aturan pertama pengusulan menurut Bohr, M adalah massa elektron, V adalah kecepatan elektron, kemudian H tetapan Planck besarnya 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joules Coulomb. Kemudian R adalah jari-jari elektron, N adalah bilangan kuantum, ya. Mulai dari N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. L-nya adalah momentum angulernya. Ini aturan pertama yang harus dipenuhi oleh elektron dengan lintasan stasionernya itu harus berbanding lurus dengan tetapan Planck-nya, ya, dan bilangan kuantumnya.
Sekarang kita lanjutkan pada aturan yang kedua dari Niels Bohr. Elektron dapat berpindah dari lintasan satu ke lintasan lainnya dengan memancarkan energi foton atau menyerap energi foton dan berbanding lurus dengan frekuensinya. Jadi elektron boleh berpindah dengan cara memancarkan energi atau menyerap energi yang disebut sebagai energi foton. Maka energi foton merupakan selisih energi pada masing-masing lintasan stasionernya. Maka kita ambil bahwa EF sama dengan E1 dikurangi dengan E2. Ini adalah pada lintasan 1, ini pada lintasan yang kedua. EF sebanding dengan frekuensinya, maka H dikalikan dengan F. Ini sebagai bentuk persamaan dari tetapan Planck bahwa energi elektron merupakan energi terkuantisasi, ya. Pada bilangan kuantumnya sama dengan E1 dikurangi dengan E2. Atau mengatakan bahwa cepat rambat cahaya, ya, adalah berbanding lurus dengan panjang gelombangnya dan frekuensinya, maka frekuensi sama saja menjadi Hc dibagi dengan lambda sama dengan E1 dikurangi dengan E2. Inilah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada elektron untuk model atom Bohr. Ya. EF adalah energi foton, kemudian E1 energi elektron pada lintasan 1, kemudian E2 adalah energi elektron pada lintasan 2. Kemudian H tetapan Planck, ya. Lambda adalah panjang gelombang foton, ya. Yang ini panjang gelombang foton, kemudian C sama dengan cepat rambat cahaya, ya, atau kecepatan cahaya. Kita lanjutkan. Persyaratan nomor 2 yang harus dipenuhi bahwa berpindahnya elektron boleh dilakukan apabila menyerap energi atau memancarkan energi. Inilah yang kita sebut sebagai bentuk dari menyerap energi, yaitu berpindahnya elektron dari lintasan dasar ke lintasan yang lebih tinggi, ya, yaitu dengan cara menyerap energi sebesar HF, ya, dari lintasan 1 sampai ke lintasan berikutnya yang lebih tinggi. Itu namanya menyerap energi. Apabila elektron berpindah dari lintasan bilangan kuantum kecil ke bilangan kuantum besar, akan menyerap energi. Ini yang dilakukan oleh elektron. Boleh berpindah, tetapi dengan cara menyerap energi. Selanjutnya untuk memancarkan energi, ya, maka elektron berpindah dari kuantum besar terhadap lintasan dasarnya, ya. Nah, terhadap lintasan yang lebih kecil, baru dia memancarkan energi sebesar HF, ya. Maka apabila elektron berpindah dari lintasan bilangan kuantum besar ke lintasan bilangan kuantum kecil, akan memancarkan energi. Inilah yang diinginkan, ya, pada model atom Bohr, yaitu pada elektron yang boleh berpindah pada lintasan satu ke lintasan yang lain. Sekarang kita lihat pada penentuan jari-jari elektron. Pada bagian pertama tadi sudah dikatakan bahwa elektron memiliki lintasan stasioner. Maka gaya sentripetal berbanding lurus dengan gaya listrik pada elektron. Sehingga mv kuadrat itu dibagi R sama dengan KE kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Jadi kalau ini dibagi masih ada R, kemudian dikalikan silang, maka V kuadrat itu sama dengan KE kuadrat
kuadrat dibagi dengan MR. Jadi kalimat ini, maka V kuadratnya kita menemukan KE kuadrat dibagi dengan MR. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian pada model atom yang pertama, aturan yang pertama bahwa elektron mengelilingi inti, ya, mengelilingi inti atom, momentum angulernya berbanding lurus dengan tetapan Plancknya. Ini persamaannya. Kalau kita kuadratkan, maka M kuadrat V kuadrat N kuadrat, ya, H kuadrat dibagi 4 Pi kuadrat dikalikan dengan R kuadrat. Sehingga V kuadratnya, ya, itu sama dengan N kuadrat H kuadrat dibagi 4 Pi kuadrat M kuadrat R dikuadratkan. Jadi pada momentum angulernya kita bisa menemukan bahwa kecepatannya seperti pada persamaan 2. Kemudian persamaan 1 dengan persamaan 2 kita gabungkan, ya. Di sini ada R, di sini ada R kuadrat. Di sini ada M, ya, di sini ada M kuadrat. Maka kalau dibagi itu masih ada MR, ya. Di sini masih ada MR. Sehingga gabungan keduanya menghasilkan R, ya. Itu sama dengan H kuadrat dibagi 4 Pi kuadrat M KE kuadrat dikalikan dengan N kuadrat. Konstanta-konstanta yang ada di dalam persamaan ini semuanya sudah ada harganya. Hanya sudah ada harganya, M-nya juga merupakan massa elektron sudah ada harganya, E-nya juga muatan elektron sudah ada harganya. K tetapan pembanding pada listrik statis juga sudah ada harganya, ya. Inilah harga-harga pada tetapan-tetapan yang sudah ditentukan. Massa elektron, muatan elektron, ya, konstanta pembanding, kemudian tetapan Planck, dan yang terakhir adalah 3,14. Yaitu Pi sama dengan 3,14. Dimasukkan ke persamaan R ini, maka, ya, jari-jari elektron itu menghasilkan, ya, 0, kalau dihitung semua dimasukkan, ya, dari angka-angka ini, maka R sama dengan 0,529, ya. Kali 10 pangkat negatif 10 N kuadrat dalam satuan meter. Untuk satuan yang sangat besar, ya, maka 1 meter adalah 10 pangkat 10 angstrom. Sehingga persamaan ini menjadi bahwa R sama dengan 0,529 N kuadrat, ya, dalam satuan angstrom. Ini 10 pangkat 10 dikalikan 10 pangkat negatif 10, ya. Maka menjadi 10 pangkat 0 atau hasilnya adalah 1, ya. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan, jari-jari yang diperbolehkan adalah 0,529 N kuadrat, ya. Sekarang kita lihat pada prosesnya, sehingga kalau R-nya R1, ya, maka N sama dengan 1. Kita kalikan. N kuadrat adalah 1 kuadrat, maka R1-nya menjadi 0,529 angstrom. Kalau menggunakan satuan angstrom, ya. Kalau menggunakan satuan meter, maka R1-nya sama dengan 0,529 kali 10 pangkat negatif 10 dalam satuan meter. Maka persamaan ini, ya, bisa diganti pada waktu ke N, ya,
pada waktu ke N, maka jari-jari elektron yang diperbolehkan adalah Rn-nya sama dengan R1. Ini merupakan R1, ini merupakan R1, ini merupakan R1, ini juga merupakan R1, maka R1 dikalikan dengan N kuadrat. Inilah yang kita inginkan, persamaan jari-jari elektron yang diperbolehkan pada model atom Bohr. Rn merupakan jari-jari elektron, N adalah bilangan kuantumnya. Itu yang kita inginkan pada aturan jari-jari elektron pada model atom Bohr. Kita lanjutkan pada penentuan energi elektronnya. Ya, ini kalimat yang kita inginkan, ya. Elektron mengelilingi inti atom akan memancarkan energi apabila elektron berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain, ya, mempunyai energi lebih rendah. Mana yang lebih rendah? Ya N2, N3 dan seterusnya. Maka energi elektron, ya, bila berada di lintasan dengan bilangan kuantum N memiliki persamaan bahwa, ya, ini adalah persamaan yang diketemukan berdasarkan model atom Rutherford, ya, bahwa energi ke N sama dengan negatif K E kuadrat dibagi 2Rn. Ya. Kemudian menurut atom Bohr bahwa Rn itu sama dengan H kuadrat dibagi 4 pi kuadrat M K E kuadrat dikalikan dengan N kuadrat. Maka Rn ini masuk ke dalam faktor Rn-nya, ya. Rn ini diganti, ya. Maka hasilnya, ya, akan menemukan demikian. En energi elektron ke N dikurangi M E pangkat 4, ya. Setelah dimasukkan persamaan ini, ya. Negatif M E pangkat 4 dibagi 8 epsilon 0 N kuadrat H kuadrat dikalikan dengan Joule, ya. Kalau 1 Joule itu dirubah menjadi dalam satuan EV, ya, maka 1 Joule sama dengan 1 per 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 EV. Dengan konstanta-konstanta yang sudah ada nilainya semua, maka setelah dirubah menjadi dalam satuan EV, energi elektron pada suatu lintasan itu diberikan kesimpulan bahwa E ke N itu sama dengan negatif 13,6 dibagi N kuadrat dalam satuan EV. Silakan ini dimasukkan semua kepada persamaan ini, akan menemukan 13,6 dibagi N kuadrat dalam satuan EV. Nanti kita buktikan semua dalam latihannya, ya. Maka dengan demikian, pada waktu N sama dengan 1, maka ini dijadikan 1 kuadrat. Maka E1-nya negatif 13,6 EV. Kemudian N sama dengan 2, maka E2-nya, ini E2, ya. E2 sama dengan negatif 3,4 EV. Kalimat di sini mengatakan energinya lebih rendah kalau mau memancarkan energi. Sehingga, ya, dari ketentuan E1, E2 dan seterusnya, maka kalau dibuat tabel pada waktu N sama dengan 1, 13,6, negatif 13,6, N2 negatif 3,4, N3 negatif 1,51, ketentuan energi pada lintasan masing-masing elektron pada N1, N2, N3, dan seterusnya digambarkan sebagai berikut, ya. N1 energi yang diperbolehkan negatif 13,6 EV.
N2 negatif 3,4 eV. N3 ya negatif 1,51 eV. Energi pada lintasan ke N maka negatif 13,6 dibagi dengan N kuadrat dikalikan dengan EV. Inilah energi yang diperbolehkan menurut model atom Bohr ya. Sehingga sudah ada ketentuannya besar energinya masing-masing. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang dikatakan pada model kedua ya bahwa energi elektron itu bisa diperoleh ya apabila sama dengan energi fotonnya. Untuk elektron berpindah ke lintasan yang lain kita sebut sebagai eksitasi elektron ya. Maka inilah yang kita sebut sebagai eksitasi elektron atau dari N1 E1 akan menjadi naik ke N2 ya, naik ke N2 E2. Ini yang kita sebut sebagai eksitasi. Berapakah energi foton yang dipancarkan atau yang diserap ya sebesar HF ini ya berdasarkan energi elektron pada lintasannya masing-masing. Jadi N1 E1, N2 adalah E2. Maka prosesnya dari sini energi foton itu akan sebanding dengan E2 dikurangi dengan E1-nya. Nah, ya. Ini yang kita inginkan. Dari persamaan sebelumnya bahwa E1 sama dengan 13,6 ya. EV negatif 13,6 EV, E2-nya adalah negatif 3,4 EV. Maka kalau kita ambil dengan bilangan N1 maka persamaannya menjadi negatif 13,6 dibagi N2 kuadrat yang di sini ya. Dikurangi 13,6 dibagi N1 dikuadratkan pada waktu elektron pada lintasan 1. Maka negatif dengan negatif adalah positif sehingga ya, E sama dengan HF yang ini. E sama dengan HF sama dengan 13,6 ya. Ini positif maka N1 maka 1 dibagi N1 kuadrat dikurangi 1 dibagi N2 kuadrat dalam satuan EV. Satuan Joule ke EV maka EV ke satuan Joule adalah dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif ya. Pangkat negatif 19 Joule. Maka persamaan ini ya F itu sama dengan C dibagi dengan lambda. Dari mana? Dari C sama dengan F dikalikan dengan lambda dalam satuan EV. Tadi sudah dikatakan 1 EV sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 ya. Negatif 19 dalam satuan Joule. Maka inilah yang kita inginkan. C 3 kali 10 pangkat 8. 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. 1 EV sama dengan 1,6 ya kali 10 pangkat negatif 19. Sehingga persamaan ini menjadi frekuensi kalau dihitung dalam satuan Joule maka sudah dirubah ini ya menjadi 3,29 ya kali 10 pangkat 15 dalam satuan Hertz dikalikan dengan 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. Ini dari persamaan HF-nya ya. Setelah dibuat satuan Joule maka dibagi dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 ya. Maka ini hasilnya ya. Sehingga untuk mencari panjang gelombang foton yang terjadi pada eksitasi elektron ini harus dikalikan dengan
3 kali 10 pangkat 8 ya. Sehingga persamaannya menjadi 1/lambda ya, itu sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 itu dikalikan dengan 1/n1 kuadrat dikurangi 1/n2 kuadrat dikalikan dengan 1/m atau 1/meter. Inilah yang kita sebut sebagai penemuan yang dilakukan oleh Wright Bragg ya. Maka ketentuannya R adalah 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter ya. Disebut sebagai tetapan Wright Bragg. Maka persamaannya pada panjang gelombang foton menjadi 1/r. 1/lambda sama dengan R perkalian dari 1 dikurangi 1/n1 kuadrat dikurangi 1/n2 kuadrat. Dikalikan 1/meter. Ini juga disebut sebagai persamaan Balmer dalam melakukan perhitungan-perhitungan menggunakan model spektrum atom hidrogen. Jadi inilah yang kita inginkan, bahwa kita menemukan bahwa E sama dengan 13,6 kali ya 1/n kuadrat 1/n1 kuadrat dikurangi 1/n2 kuadrat. Energinya dalam satuan eV ya. Frekuensinya ya 3,29 kali 10 pangkat 15 yang belakang masih sama dalam satuan Hertz. Panjang gelombang foton maka 1/lambda 1,097 kali 10 pangkat 7 ya. Belakangnya masih sama dalam satuan 1/m atau per meter ya. Disebut sebagai persamaan Balmer, R-nya merupakan konstanta atau tetapan Wright Bragg. Ini yang diinginkan pada model atom Bohr ya. Kita lanjutkan kesimpulannya ya. Maka Rn itu sama dengan R1 dikalikan dengan n kuadrat, sehingga Rn-nya merupakan jari-jari elektron ke n ya. Kemudian n adalah bilangan kuantum ya. Setelah terjadi bentuk eksitasi ya atau perpindahan elektron, maka energi elektron pada lintasan stasioner atau yang disebut dengan En ini yang diperbolehkan adalah negatif 13,6 ya dibagi dengan n kuadrat. Ini merupakan energi elektron dalam satuan eV, bukan ini ya satuannya, eV ya. N adalah bilangan kuantumnya. Kemudian energi foton yang diperbolehkan pada perpindahan elektron adalah 13,6 perkalian dari 1 dibagi n1 kuadrat dikurangi 1 dibagi n2 kuadrat dikalikan dengan eV. Kemudian frekuensinya yang diperbolehkan adalah dengan nilai ini ya. Diambil bahwa 3,29 kali 10 pangkat 15. Ya. Belakangnya masih sama perkaliannya. Kemudian panjang gelombang yang diperbolehkan, tetapan Wright Bragg ini adalah solusinya ya 1,097 kali 10 pangkat 7 ya. Atau boleh dituliskan 1/lambda sama dengan R perkalian dari 1/n1 kuadrat dikurangi 1/n2 kuadrat 1/m. Jadi ini yang kita inginkan ya. Semuanya inilah besaran-besaran dalam satuan SI ya. Berdasarkan satuan SI sehingga kita akan mudah menggunakan nilai-nilai yang ditentukan. Inilah kesimpulan dari dua aturan menurut model atom Bohr ya. Sekarang kita lanjutkan pada spektrum atom hidrogen.
Berdasarkan persamaan Balmer tadi, ya, Balmer sudah mendahului adanya atom hidrogen, ya, yang diteliti merupakan atau memiliki spektrum garis yang khas, ya. Maka energi foton yang dipancarkan adalah elektron. Energi foton yang dipancarkan pada elektron sebagai akibat adanya, ya, eksitasi yang berupa garis-garis spektrum, ya, gelombang, dan sesuai dengan deret-deret perhitungan yang sudah dilakukan oleh Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, ya, dan Van. Dengan memperhatikan inti atom hidrogen, maka kita bisa mengambil persamaan-persamaan yang sudah diperhitungkan. Yang pertama, inilah disebut sebagai deret Lyman, yaitu dari lintasan tidak terhingga turun menjadi sampai ke lintasan dasar atau sebaliknya. Ya, jadi deret Lyman adalah dari N1 sampai ke N tak berhingga. Ya, maka persamaannya, ya, pada deret Lyman disebut sebagai ultra ungu atau ultraviolet pada wilayah sinar ultraviolet. Perpindahan dari lebih dari bilangan kuantumnya lebih dari 1 ini. Atau turun mendekati 1 atau naik lebih dari 1 atau tak berhingga, maka persamaannya adalah, ya, 1 per lambda dikalikan R perkalian dari 1 per 1 kuadrat dikurangi dengan 1 dibagi N2 kuadrat. Jadi N2-nya mulai berpindah dari N1 ke N2, N3, N4, dan seterusnya. Deret kedua yaitu deret Balmer. Persamaan tadi sudah dilakukan mulai dari N2 ke N3, N4, N5, dan seterusnya. Maka ini wilayah cahaya tampak, ya. Maka 1 lambda sama dengan R perkalian dari 1 per 2 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. Ya. Jadi N2-nya mulai dari 3, 4, 5. Kalau di sini 2, 3, 4, di sini 3, 4, 5. Ya, pada deret Balmer. Kemudian yang ketiga adalah deret Paschen. Mulai N sama dengan 3 berpindah ke N sama dengan 4. Ke N sama dengan 5 dan seterusnya. Inilah persamaannya sebagai sinar inframerah pertama dari penentuan yang dilakukan oleh Paschen. Maka 1 per lambda sama dengan R, ya, perkalian dari 1 dibagi 3 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. N2-nya mulai 4. Karena ini adalah 3, maka mulai 4. Jadi naik 1 tingkat ke tingkat berikutnya. Deret yang keempat adalah deret Brackett, ya. Ini mulai dari N sama dengan 4, ya. Kemudian berpindah ke N sama dengan 5 dan seterusnya. Ini adalah inframerah kedua dengan 1 per 4 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat dengan N mulai dari 5, 6, 7, dan seterusnya. Itulah pada perhitungan deret Brackett, ya. Yang terakhir, ya, yang terakhir adalah deret Van. Mulai dari N sama dengan 5 berpindah ke N6, 7, dan seterusnya, maka disebut sebagai wilayah inframerah yang ketiga, ya. Dengan persamaan bahwa 1 per 5 kuadrat dikurangi 1 per N kuadrat, ya. 1 per N kuadrat, N2-nya mulai dari 6, 7, 8.
Inilah yang disebut dengan perhitungan Dirac-Van. Panjang gelombangnya seperlambda sama dengan R perkalian dari 1 per 5 kuadrat dikurangi 1 per N2 dikuadratkan. Ya. Lah R adalah tetapan rate break 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter. Lambda adalah panjang gelombang foton. Jadi inilah yang terakhir pada spektrum atom hidrogen yang ditentukan dengan perhitungan-perhitungan terhadap atau yang dilakukan oleh Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, dan Van. Inilah keseluruhannya dapat disampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Semoga dari model atom Bohr ini kita bisa memahami energi elektron yang sudah kita bicarakan. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.